Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan luar angkasa. Sehingga di ayat pertama dalam surah Al-Isra, Allah awali ayat itu dengan kata-kata Subhana. Dan memang seperti itu di dalam Islam. Nabi kita mengajarkan kalau melihat sesuatu yang membuat kita heran, membuat kita takjub, membuat kita orang Banjar tenganga-nganga, maka disunahkan ucapannya itu adalah Subhanallah. Kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bikin kesalahan, astagfirullah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa. Maka Allah katakan di awal surah tersebut, ayat pertama bukan alhamdulillah tapi subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi itu dikatakan lebih daripada 300 mukjizat. Dan para ulama mengatakan semua mukjizat nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu bermacam-macam mukjizatnya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Maka semua mukjizat nabi-nabi zaman dulu ada di mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya tidak ada, maka Allah akan memberikan yang lebih besar daripada itu. Nabi Musa membelah lautan. Pernahkah kita mendengar bahwa Nabi Muhammad membelah lautan? Tidak pernah. Tapi Nabi Muhammad lebih ganal lagi yang dibelahnya. Apa itu? Bulan. Kalau Nabi Sulaiman punya kesaktian, bisa berjalan ke sana kemari, timur ke barat, karena Nabi Sulaiman kan raja. Ada yang mengatakan ada 2 raja saja yang pernah menguasai dunia ini. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Bukhtunasar, Bukhtunasar atau apa rajanya itu. Itu ceritanya kurang masyhur, tapi Bukhtunasar ini adalah menguasai dunia timur dan barat. Tapi kalau Nabi Sulaiman baik dan beriman kepada Allah. Pernah Nabi Sulaiman itu dia suatu ketika membersihkan kudanya, merawat kuda. Kudanya Nabi Sulaiman itu bersayap. Ada yang mengatakan bersayap. Di mana riwayatnya bersayap itu dari Siti Aisyah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah masih berumur 7 tahun. Dan dikumpuli oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah sudah berumur 9 tahun. Karena perempuan itu apalagi badannya besar, itu bisa haidnya pada umur 9 tahun. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Siti Aisyah itu masih berumur 18 tahun. Jadi masih muda. Kayak ibarat kata baru lulus SMA.
Nah, ketika berumah tangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 10 tahun, Siti Aisyah itu suka main boneka-bonekaan. Namanya itu kan masih muda nih. Mana perawan lagi, yang lainnya kan janda semua. Jadi suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Pada saat itu Nabi kita melihat Siti Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Lalu Nabi bertanya, "Mahadihi, wahai Aisyah, ini apa?" Kata Siti Aisyah, "Banati, ini adalah anakku, anak perempuanku." Ya, ini boneka-bonekaan. Karena kan biasanya anak perempuan itu suka main boneka-bonekaan cewek ya, apa namanya? Barbie apa namanya itu. Nah, itu. Lalu Rasul bertanya lagi, "Ini apa?" Kata Siti Aisyah, "Ini kuda." Kuda? Ya, boneka kuda. Lalu Rasul bertanya, "Kok kuda ada sayapnya?" Kok kuda ada sayapnya? Siti Aisyah punya kuda-kudaan, boneka kuda-kuda, tapi ada sayapnya. Mana ada kuda ada sayapnya? Langsung aja ibarat kata Siti Aisyah ini memprotes. "Ya Rasul, ya Rasulullah," kata Siti Aisyah, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap?" Ya, di zaman Nabi memang tidak ada sayapnya sudah, apalagi zaman kita. Tapi Nabi Sulaiman punya sayap. Mendengar jawaban itu Rasul pun tersenyum. Berarti ini menunjukkan bahwa kudanya Nabi Sulaiman itu punya sayap. Jadi suatu ketika kita kembali ke cerita tadi, Nabi Sulaiman itu sedang merawat kudanya, membersihkan kudanya. Karena sayang dengan kuda ini, karena kuda ini yang bisa membawa kemana-mana. Nabi Sulaiman mau pergi ke sana pakai kuda terbang begitu. Jadi gara-gara keasikan merawat kuda tadi, maka Nabi Sulaiman lupa sholat asar. Ya, kelewatan asar nih, ke maghrib sudah ibarat kata. Keasikan melihara kuda gitu ya sudah kalau orang asik. Ya lah. Coba orang yang bisi motor tuh hanya nukar motornya motor ninja. Dilap terus tuh motor, dikit dilap. Mobil juga begitu. Rumah juga begitu. Ya, dilap terus, keasikan sampai lupa. Nah, gara-gara itu kelupaan tadi, maka Nabi Sulaiman pun menyesal. Lalu kata Nabi Sulaiman, "Gara-gara kuda ini aku melupakan Allah Ta'ala." Padahal cuma sekali aja. Maka Nabi Sulaiman pun tidak lagi mau mengurus kuda tadi. Biarkan sudah. Ini dunia katanya. Gara-gara ini aku lupa salat asar, maka ditinggalkanlah kuda tadi. Coba bayangkan, Nabi Sulaiman sekali aja ketinggalan ibarat kata salat asar, nggak lagi merawat kuda. Nah, kita ini terkadang parah benar, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke tahajud, ya, subuh ke siangan, la ilaha illallah. Makanya ada lagunya, subuh ke siangan, zuhur ke sorean, gitu ya. Maghrib asar ke maghriban. Ada lagunya jadi bikin. Nah, paham-paham kita, nggak paham-paham juga, nggak sadar-sadar juga kita. Nabi Sulaiman sekali aja ketinggalan asar, sudah gara-gara kuda, nggak mau lagi ngerawat kuda. Nah, ternyata apa yang dilakukan Nabi Sulaiman tadi itu menggugah Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala luar biasa Nabi Sulaiman. Maka Allah pun memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Sulaiman, karena engkau lebih mementingkan diriku daripada kudamu, maka kuberikan yang lebih hebat lagi daripada kuda." Apa itu? Angin. Jadi kemanapun Nabi Sulaiman mau pergi, cukup naik angin. "Wahai angin, bawalah aku." Maka Nabi Sulaiman pun dibawa sama angin. Sebentar saja nyampai. Ya, makanya ada itu bacaan orang sakit parut itu masuk angin. Ada bacanya ke Nabi Sulaiman tuh, mengirim Fatihah Nabi Sulaiman dulu lawan Nabi kita, Nabi Sulaiman. Dikatik parutnya, tak keluar anginnya, bekantut. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman menguasai angin. Nah, Nabi Sulaiman ke sana kemari, timur ke barat.
Apakah Nabi kita pernah ke timur ke barat? Nabi kita lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman punya kendaraan kuda, Nabi Sulaiman punya kendaraan angin, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi memiliki binatang burak. Yang bukan hanya timur dan barat, yang dikatakan kecepatan burak itu sejauh mata memandangnya. Kalau pandangan matanya itu umpama sampai ribuan jutaan kilometer, dengan satu kali kedipan sudah sampai di ujung sana. Bukan hanya dari timur ke barat, tapi burak ini membawa Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Di atasnya lagi ada namanya air, ada air nih, lautan. Di atas lautan itu ada aras. Dan di atasnya lagi menembus ruang dan waktu. Subhanallah, itu burak tadi membawa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu mukjizat Nabi kita, salah satu mukjizat yang besar dan sampai sekarang diperingati orang adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa diperingati orang? Karena salah satu peristiwa Isra dan Mi'raj itu membawa sejarah besar. Mukjizat Nabi Muhammad itu sampai sekarang kita rasakan. Apa itu? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Makanya ada 2 mukjizat Nabi kita yang paling besar yang sampai kita sekarang bisa merasakannya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Dan yang kedua adalah sholat. Karena Nabi langsung mendapatkan perintah sholat itu bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau perintah yang lain lewat Jibril, pakai wahyu. Tapi kalau sholat lebih utama lagi. Maka jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu menjadi penentu daripada semua amal-amal ibadah kita nanti di akhirat. Kalau sholatnya sempurna, maka ibadah yang lain sempurna. Kalau sholatnya rusak, ibadah yang lain pun juga ditolak. Ada orang sering mengatakan gini, kamu sholatnya? Enggak. Kenapa perlu sholat? Yang penting kan saya baik dengan manusia. Saya tidak jahat dengan orang. Saya tidak menipu orang. Ya, katanya dia nih, itu banyak tuh, terutama orang pemikiran liberal tuh. Artis-artis sering berkata demikian. Kita sering mendengar itu. Tanya, sholat ya? Enggak. Yang penting kan baik aja. Saya enggak ganggu orang, enggak sama siapa. Mudah-mudahan katanya amal baik saya sedekah itu bisa menutupi sholat tadi. Apakah bisa? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ya tadi, karena sholat itu penentu daripada segala amal tadi. Kalau sholatnya diterima, semuanya diterima. Kalau enggak diterima, sholatnya semuanya enggak diterima. Ya, ibarat kata kuncinya di situ sholat tadi. Dan rasa-rasanya memang tidak pantas kalau ada orang berbaik dengan manusia tapi berbuat jahat dengan Allah Ta'ala, itu rasanya tidak baik. Masa sama orang baik, dia suka sedekah, dia suka memberi, nolong orang, tapi sama Allah dia jahat. Dan kejahatan yang paling besar juga adalah meninggalkan sholat. Rasanya kan gak pantas tuh. Ya, kita ini ada ngasih orang, sama kita punya anak buah nih. Kita punya anak buah, semuanya anak buah ini kita baik dengan kita. Cuman satu orang yang tidak baik dengan kita, tapi dengan temannya dia baik. Dengan anak buah kita yang lain baik, tapi sama kita tidak baik. Kebaikan dia dengan anak buah kita yang lain, apakah itu bisa menutupi kesalahan dia dengan kita? Tidak bisa. Kita pasti bilang nih, kurang ajar nih anak buah. Dengan teman-temannya baik, dengan saya jahat. Satu-satunya jalan adalah diberhentikan aja sekalian. Karena itu bahaya, orang seperti itu jahat dengan kita, dengan anak buah kita dia baik, ini lambat laun akan dipengaruhi nih. Yang baik-baik akan dipengaruhi sama dia ini untuk membangkang dengan kita. Nah, begitulah logikanya kalau ada orang baik sama makhluk tapi tidak baik dengan Allah Ta'ala, seperti tidak mau sholat, ini adalah manusia yang kurang ajar. Tentu Allah marah. Jangankan Allah, kita saja digitukan marah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, 2 mukjizat besar tadi kita rasakan sampai sekarang. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat,
Apalagi kalau kita sholat di situ ada membaca Al-Quran. Kiranya cukup sekian dulu. Kayaknya kecepatan jamnya ini. Ya kecepatan. Ya sudahlah. Hari kita bingung 9:30 kan. Pindah silau-silau nah jamnya. Hah? Ya itu. Sudah cukup beda, sudah ditutup kalimatnya tadi. Ya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita bertemu di kesempatan yang lain. Insya Allah nanti kita pribadi akan melaksanakan umrah tanggal 12 Maret. Dan hari itu juga hari Ahad. Sekalian berundangan nanti sebulan lagi ya kurang lebih ya. Undangan lagi itu ulang tahun pesantren. Acaranya jam 8 pagi. Jadi Bubuhan Pasar BP diundang beratan ke sana. Jangan seorang ke sini. Sebulan 2 kali ke sini. Bubuhan Piat setahun sekali belum suah lagi ke sana. Kalau Ustadz Nang lain meraju sih dia. Kata Bang Haji Romai Rama sungguh terlalu. Wah ini penggemar Romai Rama nih. Jangan-jangan nonton kemarin. Ya diundang beratan nanti tanggal 12 Maret hadir di sana. Jangan diwakilkan saja. Ya, Haji Ardian terus Sang Tulak, Haji Ijom, yang lain ada suara muncul hidung kepalanya. Terlalu benar itu. Nah, jadi tanggal 12 Maret nanti diundang berataan hadir ke sana. Nah, hari Ahad nanti setelah zuhur itu pagi jam 8 nanti setelah zuhur kami langsung tulak ke Mekah. Ini ke Surabaya. Pesawatnya jam 5 tapi mungkin berdahulu jam 4 sudah ada di bandara. Kemudian nanti bermalam semalam di Surabaya. Lalu jam 10 pagi insya Allah langsung berangkat ke Jeddah. Ya. Nah kemudian karena mohon maaf lah karena kami ini rancak berumrah bolak-balik ya. Maka kami membuka layanan haji badal umrah. Badal umrah. Nah kita ada bertakun lawan pihak travel berapa garang badal umrah sana pasarannya katanya 1.200-an 1.200 real itu kurang lebih 3 juta kalau real 1 jutaan ya 4 ribuan maksudnya berarti kurang lebih 3 juta. Nah, jadi kita kelarangan rasanya. Nah jadi kita membuka badal cuma 1 orang kita terima ya 1 orang lagi kita terima. Insya Allah kita seorang yang membadalkan umrahnya itu harganya kita kasih 2 juta rupiah. Ya, siapa tahu ada orang tua atau bini atau mama atau abah di sana yang akan dibadalkan umrahnya, maka insya Allah kami siap membadalkan umrah satu orang lagi. Ya, nanti setelah pulang dari umrah kita akan sediakan piagam piagam umrah badal sebagai kenang-kenangan, ya kenang-kenangan. Dan kalau membadalkan, ingin dibadalkan, kalau bisa orangnya nang baik-baik aja yang dibadalkan. Karena terus terang nih ya, kalau kita membadalkan umrah bagi orang yang meninggal itu ya sudah meninggal, itu percaya tidak percaya, ibarat kata kelakuan orang itu masuk ke kita. Jadi kalau orang itu pemalas, kita ketika membadalkan umrah itu pemalas. Kalau orang itu penyarikan, kita penyarikan itu. Kalau kita orang itu pengantukan, kita pengantukan waktu membadalkan umrah itu. Entah gimana kah bisa begitu. Nah, ya. Tapi ala kulli hal kalau ada yang ingin dibadalkan ya kita terima 1 orang saja. Ujrahnya adalah 2 juta rupiah. Kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.